Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah kontroversi atau polemik Jokowi melanggar protokol kesehatan di Danau Toba kemarin, ini ada berita ya dari Antara ini. Deddy Mulyadi soroti sanksi pelanggaran prokes yang buat publik kecewa. Hari ini ya, tanggal 7 Februari, hari Senin. Purwakarta, anggota DPR RI ya, Deddy Mulyadi menyoroti sanksi pelanggaran protokol kesehatan prokes yang seringkali mengakibatkan kekecewaan publik karena sanksi tersebut hanya tegas ke level bawah. Ya, biasa dalam negeri kita biasanya hukum itu tajam ke bawah ya, tumpul ke atas, maksudnya itu nggak begitu efektif untuk orang-orang yang punya kekuasaan ya. Tapi kalau rakyat itu mudah aja dikerjai ya, dikenai sanksi hukum. Memang sanksi pelanggaran protokol kesehatan banyak membuat publik kecewa karena seringkali penegakan hukum selalu lebih tegas ya, pada level yang lebih kecil, kata Deddy Mulyadi dalam sambungan telepon di Purwakarta Minggu. Di tengah meningkatnya kasus COVID-19 di berbagai daerah itu menimbulkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan yang berujung pada sanksi. Kasus pelanggaran prokes pertama adalah acara konser Triswaka, Nabila Maharani dan Zidan yang memicu keramaian penonton di destinasi wisata Taman Anggur Kuluku, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang pada Minggu 30 Januari 2022. Di kota Bandung terjadi kerumunan mal Festival Citylink pada hari perayaan Imlek 1 Februari 2022. Dalam rekaman video yang viral, tampak mall sangat dipenuhi pengunjung yang menonton pertunjukan barongsai. Melihat dua contoh pelanggaran prokes itu, Deddy Mulyadi melihat ada dua tindakan yang sangat berbeda. Menurutnya petugas lebih tegas saat menindak Taman Kuluku dibanding Mall Citylink. Padahal dari sejumlah video yang beredar terlihat jumlah kerumunan yang ditimbulkan sama-sama besar. Pada sisi lain, Deddy mengaku heran dengan denda yang dikenakan ke pengelola mall ya, yang hanya 500.000 500.000. Hal tersebut 10 kali lebih kecil dari denda tukang bubur di Tasik Malaya yang didenda 5 juta. Ya, dulu ada kasus ya, tukang bubur didenda 5 juta karena buka warung buburnya ya, 5 juta. Saya dengar denda di Bandung hanya 500.000, sementara tukang bubur di Tasikmalaya 5 juta. Kenapa denda mall lebih kecil dibandingkan tukang bubur, katanya pula. Meskipun antara kerumunan mall dan tukang bubur menggunakan pendekatan hukum yang berbeda, jadi berharap pemerintah bisa bersikap adil dalam memberikan sanksi. Seharusnya ada standar yang dimiliki. Ini kan cukup mencolok, kenapa denda mall lebih kecil, hanya 500.000, sedangkan tukang bubur 5 juta. Masya Allah, katanya lagi. Pada tahun 2021, tukang bubur di Tasikmalaya divonis membayar denda 5 juta subsidi 5 hari di penjara oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya karena dianggap melanggar aturan makan di tempat saat PPKM. Masya Allah. Hakim mendasari hukuman tersebut pada pasal 34 ayat 1 junto pasal 21I ayat 2 huruf F dan G Perda Provinsi Jabar nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan atas Perda
Provinsi Jabar nomor 13 tahun 2018. Dalam peraturan tersebut disebutkan sanksi pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda minimal 5 juta dan maksimal 50 juta rupiah. Sedangkan Mall Festival Citylink menggunakan pendekatan hukum pasal 31 ayat 4 Perwali nomor 2 tahun 2022 yang mengandung sanksi hukuman maksimal denda 500.000 rupiah. Masya Allah, piye sih. Jadi kalau dalam satu negeri orang-orang besar itu berbuat kesalahan, penguasa, orang-orang terhormat buat kesalahan, tidak mendapat hukuman, sementara rakyat kecil berbuat kesalahan dihukum, maka tanda bangsa itu akan hancur. Masya Allah, Indonesia kita, ya, semoga ya kita lekas ya berlalu situasi yang sama-sama tidak menguntungkan, situasi politik yang sumpek, pejabat-pejabat publik yang tidak bisa diteladani, ya, sementara rakyat tidak ada yang membela, dan rakyat selalu menjadi korban dan selalu dikorbankan oleh peraturan-peraturan yang dibuat oleh para penguasa. Ya, moga-moga keadaan kita lebih baik dan kita mendapatkan pemimpin yang jauh lebih adil di masa depan, insya Allah. Saya Yudi Prabu Kotuang Dona dari Parung Hijau tertua di semesta fasbir sabran jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.